Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Rifki dengan nomor stambuk 040 2021 0534. Saya salah satu mahasiswa dari Fakultas Hukum UMI angkatan 21. Nah, malam ini saya ingin menjelaskan tentang hukum pidana. Hukum pidana sebagai salah satu hukum publik yang mengatur hubungan individu atau masyarakat dan warga negara, mengatur hubungan warga negara dengan negara, bertujuan melindungi warga negara dari kejahatan yang dilakukan oleh orang atau pelaku dan pembuat kejahatan yang pada dasarnya juga melindungi hak-hak asasi manusia semua orang. Hukum pidana sebagai salah satu hukum publik yang memiliki ciri khasnya adalah berupa sanksi pidana. Pada hakikatnya, istilah hukum pidana mempunyai beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum pidana yang memberikan gambaran tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum pidana. Dari beberapa definisi tersebut, ada yang memiliki satu kesamaan dan ada pula yang memiliki sebuah perbedaan. Nah, di sini saya mengambil 6 ahli hukum mengenai pendapatnya tentang definisi hukum pidana. Yang pertama, Utrecht mengatakan atau mengemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa dan hanya mengambil alih hukum lain dan kepadanya dilekatkan sanksi pidana. Yang kedua, Van Bemmelen mengemukakan bahwa hukum pidana terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut dari peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan itu sendiri dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan-perbuatan itu. Yang ketiga ahli hukum yang saya ambil yaitu Mesger yang mengemukakan hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu, suatu akibat yang berupa pidana. Yang kelima, Van Hamel mengemukakan hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa atau pidana kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut. Yang terakhir atau yang selanjutnya saya mengambil ahli hukum dari Indonesia yaitu Wirjono Projodikoro yang mengemukakan bahwa hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Pidana diartikan sebagai hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Dan yang terakhir yaitu menurut Pompe mengatakan bahwa hukum pidana sebagai keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari beberapa definisi para ahli di atas yaitu hukum pidana merupakan perintah dan larangan yang di atas pelanggarannya atau pengabaiannya telah diterapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang, peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang. Nah, setelah kita mengetahui pengertian daripada hukum pidana, selanjutnya kita akan bahas tentang sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri, kita belum memiliki kitab undang-undang hukum pidana nasional, sehingga diberlakukan kitab undang-undang hukum pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Adapun sistematika kitab undang-undang hukum pidana, yaitu yang pertama buku 1 tentang ketentuan umum dari pasal 1 sampai pasal 103. Yang kedua buku 2 tentang serangan dari pasal
104 sampai pasal 488, dan yang ketiga buku 3 tentang pelanggaran dari pasal 489 sampai 569. Dan juga ada beberapa undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus yang dibuat setelah kemerdekaan. Antara lain, yang pertama Undang-Undang Nomor 8 tahun 1955 tentang tindak pidana imigrasi. Yang kedua Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 tentang narkotika. Dan yang ketiga Undang-Undang Nomor 16 tahun 2003 tentang terorisme dan lain-lain. Ketentuan-ketentuan hukum pidana selain termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun undang-undang khusus juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar-dasar pokok agraria, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Nah, hukum pidana Indonesia tersusun dalam sistem yang terkodifikasi dan sistem di luar kodifikasi. Sistem yang terkodifikasi adalah apa yang termuat dalam KUHP. Di dalam KUHP tersusun berbagai jenis perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana, perbuatan mana yang dapat dihukum. Namun, di luar KUHP, masih terdapat pula berbagai pengaturan tentang perbuatan apa saja yang juga dapat dihukum dengan sanksi pidana. Dalam hal ini, Lubi Lukman membedakan sumber-sumber hukum pidana tertulis di Indonesia, yaitu yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dan yang kedua, undang-undang yang merubah atau menambah KUHP, dan yang ketiga, Undang-Undang Hukum Pidana Khusus, dan yang terakhir, aturan-aturan pidana di luar Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam negara dengan sistem hukum Eropa kontinental, hukum pidana dikodifikasikan dalam suatu kitab undang-undang. Berbagai tindak pidana diatur dalam satu kitab undang-undang, tetapi ternyata sistem hukum di Indonesia juga mengenal adanya tindak pidana di luar KUHP. Inilah yang disebut sebagai tindak pidana khusus dalam arti sebenarnya. Contoh, undang-undang ini adalah undang-undang anti korupsi, undang-undang money laundry, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ruang lingkup hukum pidana. Ruang lingkup hukum pidana yang luas meliputi hukum pidana material atau substantif dan hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Berdasarkan klasifikasinya, hukum pidana juga dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Menurut Mulyatno, yang disebut dengan hukum pidana material, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana-pidana tertentu, baik barang siapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan dan dijatuhi hukuman sebagaimana yang telah diancamkan. Sedangkan yang asas hukum formil menurut Mulyatno ada 3, yaitu menentukan dengan bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melanggar larangan tersebut. Mulyatno lebih lanjut menjelaskan bahwa rumusan yang pertama mengenai perbuatan pidana atau criminal act, dan yang kedua adalah mengenai pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility. Maka kedua rumusan tersebut berasal dari hukum pidana material atau substantif criminal law. Sebaliknya, hukum pidana formil atau criminal procedure atau hukum acara pidana yaitu mengenai bagaimana cara atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana. Lazimnya, jika disebut hukum pidana saja, maka yang dimaksud adalah
hukum pidana material. Setelah kita mengetahui ruang lingkup hukum yang sangat luas atau ruang lingkup hukum pidana yang sangat luas, selanjutnya kita akan membahas pembagian hukum pidana. Hukum pidana dapat dibagi menjadi 4, yaitu hukum pidana objektif atau ius punale. Hukum pidana objektif juga dibagi menjadi 2, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Yang kedua, hukum pidana subjektif atau ius puniendi. Dan yang ketiga, hukum pidana umum. Dan yang terakhir, hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus dapat dibagi juga menjadi 2, yaitu hukum pidana militer dan hukum pidana pajak atau fiskal. Nah, apa yang dimaksud dengan hukum pidana objektif atau ius punale? Hukum pidana objektif adalah semua peraturan yang mengandung atau larangan terhadap pelanggaran mana diancam dengan hukuman yang bersifat siksaan. Selanjutnya, yaitu hukum pidana objektif dibagi menjadi hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material adalah peraturan-peraturan yang menegaskan, pertama, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, yang kedua, siapa yang dapat dihukum, dan yang ketiga, dengan hukuman apa menghukum seseorang. Nah, itu ada 3. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan hukum pidana material? Hukum pidana material mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat bila seseorang dapat dihukum. Jadi, hukum pidana material mengatur perumusan kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat bila seseorang dapat dihukum. Hukum pidana material membedakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus misalnya hukum pidana pajak atau seseorang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor, hukumannya tidak terdapat dalam hukum pidana umum, tetapi akan diatur tersendiri dalam undang-undang atau pidana pajak. Nah, selanjutnya, apakah hukum pidana formil itu dan bagaimana hubungan antara hukum pidana formil atau hukum acara pidana dengan hukum pidana material? Hukum pidana formil adalah aturan yang mengatur cara menghukum seseorang yang melanggar hukum atau merupakan pelaksanaan dari hukum pidana formil. Dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana formil atau hukum acara pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara dan mempertahankan hukum pidana material. Dan karena memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar hukum, maka hukum ini juga hukum acara pidana. Di mana hukum acara pidana terkumpul atau diatur? Nah, hukum acara pidana terkumpul atau diatur dalam Reglemen Indonesia yang dibarui disingkat dahulu RIB. Sekarang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP tahun 1981. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan hukum pidana subjektif atau ius puniendi? Nah, hukum pidana subjektif atau ius puniendi ialah hak negara atau alat-alat untuk menghukum berdasarkan hukum pidana objektif. Pada hakikatnya, hukum pidana objektif itu membatasi hak negara untuk menghukum. Hukum pidana subjektif ini baru ada setelah peraturan-peraturan dari hukum pidana objektif terlebih dahulu. Dalam hubungan ini, tersimpul kekuasaan untuk dipergunakan oleh negara, yang berarti bahwa tiap orang dilanggar untuk mengambil tindakan sendiri dalam menyelesaikan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum, atau yang biasa disebut delik. Nah, apa yang dimaksud dengan hukum pidana umum? Apa yang dimaksud dengan hukum pidana umum?
hukum pidana umum ialah hukum pidana yang berlaku terhadap setiap penduduk atau berlaku terhadap siapapun juga di seluruh Indonesia kecuali anggota ketentaraan. Nah, selanjutnya adalah apakah yang dimaksud dengan hukum pidana khusus? Hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang tertentu. Nah, ini dibagi dua. Yang pertama hukum pidana militer, berlaku khusus untuk anggota militer dan mereka yang dipersamakan dengan militer. Dan yang kedua adalah hukum pidana pajak, berlaku khusus untuk persoalan atau perseroan dan mereka yang membayar pajak atau wajib pajak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian daripada tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana. Tindak pidana merupakan terjemahan dari pendekatan Strafbaarheid atau delik dalam bahasa Inggrisnya Criminal Act. Ada beberapa bagian mengenai tindak pidana dan beberapa pendapat dari pakar-pakar hukum pidana. Yang pertama, menurut Simons menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Dan yang kedua adalah menurut Utrecht menyatakan bahwa tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik. Karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya, atau keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu. Yang ketiga, menurut Mulyatno, perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Nah, adapun jenis-jenis tindak pidana yaitu yang pertama kejahatan dan pelanggaran. Yang kedua kesengajaan dan kealpaan. Yang ketiga perbuatan yang melanggar undang-undang. Yang keempat, delik formil atau menitik beratkan pada perbuatan. Yang kelima, delik tunggal atau hanya dilakukan sekali dalam perbuatan. Dan yang terakhir adalah delik biasa atau penuntutan bisa dilakukan tanpa adanya aduan. Dan yang terakhir, kita akan bahas tentang tindak pidana aduan dalam hukum pidana. Pemahaman jenis serta contoh delik aduan masih dirasa kurang untuk masyarakat secara luas di Indonesia. Karena kurangnya wawasan dalam hal ini, seringkali masyarakat salah paham dalam mengartikan dengan jenis delik lainnya. Delik berkaitan dengan sebuah tindakan yang dilakukan oleh manusia dan akan dapat dijatuhi hukuman. Dalam hukum Indonesia, hal mengenai delik sudah cukup baik dijabarkan dengan berbagai peraturan juga. Namun, tidak semua orang memahami apa itu delik yang dimaksud oleh hukum Indonesia ini. Dalam pengaplikasiannya, delik juga sangat beragam dan masing-masing memiliki pengertian serta fungsi yang berbeda-beda. Kata delik juga lebih populer dan akrab didengar dengan sebutan tindak pidana, yang hampir semua urusan hukum menggunakan kata tersebut. Hukuman yang diberikan pada setiap jenis delik juga tidak sama. Misalnya antara delik biasa dan delik aduan pada bahasan kali ini. Nah, adapun berbagai macam delik yang diberlakukan di Indonesia. Meski Anda tidak memiliki latar belakang hukum atau tidak sedang berurusan dengan hukum, namun tidak ada salahnya untuk mengetahui macam-macam delik yang berlaku di Indonesia. Nah, saya akan menjelaskan
beberapa jenis dari delik ini. Yang pertama adalah delik formil. Jenis-jenis delik ini membahas pada larangan yang diberikan pada sebuah perbuatan. Adapun contoh dari delik formil yaitu pasal 362 KUHP tentang pencurian. Yang kedua yaitu delik material. Nah, delik material mengacu dalam penekanan pada dilarangnya sebuah akibat yang jika terjadi dapat dianggap sebagai percobaan tindak pidana. Contoh dari delik material adalah pasal 378 KUHP mengenai perbuatan curang. Nah, selanjutnya delik aduan dan delik biasa. Selain delik formil dan material populer, ada juga delik biasa dan delik aduan yang tidak kalah populer. Adapun maksud dari kedua delik ini yaitu tuntutan berdasarkan pengaduan dari korban, di mana delik aduan dan delik biasa akan dibagi sifatnya dalam dua hal berbeda serta contoh delik ini dan delik biasa yang akan lebih dibahas pada pembahasan selanjutnya. Yang terakhir yaitu delik tunggal. Nah, delik tunggal ini adalah delik yang dikenakan pada perbuatan hanya dilakukan satu kali. Delik tunggal juga termasuk dalam delik secara pidana yang cukup banyak dikenal atau dikenai pada masalah hukum di Indonesia. Nah, itu tadi sedikit pengantar dari saya mengenai hukum pidana. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.